sukacita, salam damai untuk Indonesia dan Shalom. Saudara-saudara, kali ini saya berada di Anggao, lokasi Kali Konawe, tempat di mana saya memancing. Sudah 2 jam duduk, belum dapat hasil. Hanya memancing, tetap sabar dan melatih kesabaran. Kali ini saya akan mengisahkan tentang persahabatan antara Yonatan dan Daud dalam 1 Samuel pasal 18. Tema kali ini, sahabat rasa saudara. Apa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang sangat dekat dengan kita meskipun tidak ada ikatan biologis dengan kita. Yonatan adalah anak seorang raja yang bernama Saul. Ia terkenal sebagai seorang pemberani, disukai oleh tentara Israel dan juga rakyat. Ia pernah mengalahkan 20 orang tentara Filistin hanya berdua dengan bujang pembawa senjatanya. Sangat berani, disenangi oleh tentara Israel, bahkan rakyat mau bersahabat dengan seorang yang bernama Daud yang adalah penyembala. Mengapa Yonatan memilih Daud menjadi sahabat? Pertama, saudara-saudara, terjadi pada saat komunikasi antara Raja Saul dan Daud. Dalam komunikasi itu terjadi pandangan pertama antara Yonatan dan Daud. Saya membayangkan senyuman-senyuman, bahasa tubuh, penuh kelembutan antara Yonatan dan Daud di saat Raja Saul berbicara dengan Daud. Bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh juga ini menentukan kita mau menjadi sahabat dengan orang. Yang berikut, saudara-saudara, setelah selesai Raja Saul berbicara dengan Daud, maka berpadulah jiwa Yonatan ini dengan Daud. Berpadu jiwa, ini love mungkin ini keluar dari hati Yonatan menghampiri Daud. Kalau film-film kartun itu keluar love di matanya. Berpadulah jiwa Yonatan dan Daud pada pandangan pertama. Yonatan tentu pernah mendengar kisah Daud mengalahkan seorang tentara raksasa Filistin yang bernama Goliat. Daud bukan seorang prajurit, hanya seorang pengembala di padang, sanggup mengalahkan tentara Filistin yang bernama Goliat raksasa. Dalam komunikasinya itu, saudara-saudara, Daud tetap rendah hati, tidak sombong. Ini yang membuat Yonatan memilih Daud untuk menjadi sahabatnya. Kerendahan hati dari Daud ini. Meskipun ia seorang pengembala biasa-biasa saja, telah mengalahkan tentara Filistin yang bernama Goliat, dia tetap rendah hati, tidak sombong. Sehingga Yonatan terpikat hatinya untuk bersahabat, untuk lebih dekat lagi dengan Daud. Ini, saudara-saudara, pelajarannya, kalau kita mau dipilih untuk menjadi sahabat dengan orang, rendah hatilah, jangan sombong. Kita belum apa-apa saja sudah bergaya habis, tidak lagi kenal orang lain, tidak lagi kenal tetangga. Kita sudah sukses, kita lagi tidak mengenal teman-teman kita yang pada waktu itu kita sama-sama berjuang menuju kesuksesan. Belum apa-apa orang bilang, sudah bergaya habis. Bagaimana orang mau bersahabat dengan kita? Sudah pasang-pasang wibawa, orang menjauh dengan kita. Karena apa? Kita tidak membuka diri kita tidak rendah hati. Bisa saja Daud sombong, bisa saja Daud merasa lebih daripada yang lain karena dia telah mengalahkan seorang Goliat tentara Filistin. Bisa saja dia berlaga lebih daripada tentara-tentara bangsa Israel yang lain, tetapi Daud tidak melakukan itu. Dan inilah yang membuat Yonatan memilih
Daud menjadi seorang sahabat. Dibuktikan saudara-saudara dengan Yonatan melepas jubahnya, memberikan kepada Daud. Jubah seorang anak raja ini untuk pakaian yang mewah, bukan pakaian yang biasa-biasa saja kayak yang saya pakai ini. Oh, luar biasa. Tetapi itu dia berikan kepada Daud sebagai tanda untuk bersahabat, memilih Daud menjadi sahabat. Dia memberikan baju perangnya, pedangnya, panahnya, bahkan ikat pinggangnya kepada Daud. Jadi menjadi seorang sahabat, saudara-saudara, juga itu rela berkorban. Kita mau bersahabat dengan orang, saudara-saudara, jangan pelit jadi orang. Ya. Beranilah untuk berkorban bagi orang lain. Jangan hanya kita mau dibantu, tidak mau membantu orang lain. Oh, susah. Yonatan memilih Daud menjadi sahabatnya dengan cara memberikan apa yang ada padanya. Nikmatilah saudara-saudara kehidupan dalam sebuah persahabatan. Tetaplah rendah hati supaya bisa bersahabat dengan orang lain, membuka diri saudara-saudara. Dan ketika saudara telah bersahabat dengan orang lain, berkorbanlah, jangan pelit. Salam sukacita dan salam damai untuk Indonesia. Shalom.